Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, baik sehat fisik maupun sehat keuangan. Karena percuma apabila daya tahan tubuh tinggi tetapi daya tahan hidup rendah. Segalanya harus seimbang ya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Indah Rizky Wulandari, Fakultas Psikologi Universitas Pancasila Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai tools apa saja yang dapat diaplikasikan pada bidan dari Assessment Center. Sebelum sampai pada pembahasan tools yang dapat diaplikasikan, alangkah lebih baiknya kita mengetahui siapa itu bidan. Bidan merupakan tenaga profesional yang bertanggung jawab dan akuntabel, yang bekerja sebagai mitra perempuan untuk memberikan dukungan, asuhan, dan nasihat selama masa hamil, masa persalinan, dan masa nifas. Bidan juga memfasilitasi dan memimpin persalinan atas tanggung jawab sendiri dan memberikan asuhan kepada bayi baru lahir dan bayi. Asuhan ini mencakup upaya pencegahan, promosi persalinan normal, deteksi komplikasi pada ibu dan anak, dan akses bantuan medis atau bantuan lain yang sesuai, serta melaksanakan tindakan kegawat daruratan. Dan juga mempunyai tugas penting dalam konseling dan pendidikan kesehatan, tidak hanya kepada perempuan tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat. Kegiatan ini mencakup pendidikan antenatal dan persiapan menjadi orang tua, serta dapat meluas pada kesehatan perempuan, kesehatan seksual, atau kesehatan reproduksi dan asuhan pada anak. Banyak sekali ya tugasnya. Selain itu, bidan juga mempunyai 5 kompetensi asuhan kebidanan. Yang pertama ada task skill, di mana bidan harus mampu melakukan atau melaksanakan asuhan kebidanan pemeriksaan fisik ibu hamil. Yang kedua, task management skill. Bidan mengidentifikasi secara dini pola persalinan abnormal dan kegawat daruratan dengan intervensi sesuai SOP atau rujukan yang tepat. Yang ketiga, contingency management skill, di mana bidan mampu memimpin persalinan dalam kondisi bersih, aman, dan menangani situasi kegawat daruratan bersama tim kebidanan. Yang keempat, job or role environment skill. Bidan menangani K3, kesehatan dan keselamatan kerja, keadaan di ruang bersalin pasca persalinan ibu, agar tetap bersih dan tidak membahayakan dirinya dan rekan sekerjanya. Yang terakhir, transfer skill. Bidan memindahkan ibu nifas dan bayi pasca persalinan ke ruang perawatan ibu dan anak. Banyak ya tanggung jawabnya. Sampailah kita pada pembahasan tools assessment center apa saja yang dapat diaplikasikan pada bidan. Yang pertama ada role play. Role play adalah sebuah kegiatan di mana subjek bermain peran sebagai suatu karakter dalam setting tertentu. Dalam assessment center, role play merupakan salah satu simulasi yang mengharuskan para asesinya bermain peran serta merespon terhadap masalah yang dihadapi sesuai dengan skenario yang disusun oleh penyelenggara assessment center. Sesuai dengan kompetensi yang harus dimiliki bidan, proses assessment center pada bidan harus melibatkan role play. Bisa dengan role play proses persalinan, proses pemeriksaan ibu hamil, edukasi mengenai AC eksklusif, pemeriksaan tinggi badan, berat badan, tensi darah, hemoglobin, dan juga pemeriksaan mengenai gula. Yang kedua ada intray. Intray merupakan simulasi dari situasi nyata yang dihadapi peserta dalam menjalankan tugas sehari-hari. Bentuk dari simulasi ini adalah kumpulan memo atau dokumen kerja yang harus direspon oleh asesi. Asesi diminta mencermati setiap memo dalam intray untuk mengidentifikasi masalah dan hubungan antar memo. Kemudian peserta atau asesi diminta untuk menyimpulkan permasalahan secara keseluruhan dan merencanakan alur tindakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Contoh intray diaplikasikan pada bidan ini bisa memberikan data bayi sejak dalam kandungan hingga 1000 hari pertama kehidupan. Kemudian SSC diminta untuk menganalisis dan mengidentifikasi data-data tersebut. Misalnya ditemukan ada permasalahan pada seorang bayi yang berat badannya tidak kunjung bertambah dan badannya terus menguning. Maka tindakan apa yang harus diambil oleh asesi setelah menganalisis dan identifikasi data dalam memo tersebut?
Yang ketiga ada case study. Studi kasus dirancang seperti kondisi pekerjaan sebenarnya atau para asesi akan dihadapkan pada suatu permasalahan, di mana mereka tentu diminta untuk mengidentifikasi masalah yang ada pada kasus tersebut, serta mencari apa alternatif solusi terbaik dengan mengajukan rekomendasi. Contohnya, asesi akan diberikan kasus ibu hamil yang akan melahirkan dengan riwayat jantung bocor, keadaan ibu sudah lemas dan badan bengkak, dan asesi harus mencari solusi cepat dan terbaik yang bisa dilakukan untuk melakukan pertolongan pertama seperti apa dan langkah apa yang harus diambil selanjutnya. Kemudian yang terakhir LGD. LGD atau Leaderless Group Discussion merupakan salah satu uji kompetensi dalam bentuk pertukaran ide, pendapat, informasi, ataupun pemecahan kasus mengenai sejumlah topik atau isu yang dilakukan oleh anggota dalam suatu diskusi atau interaksi kelompok seperti Focus Group Discussion. Bedanya dengan FGD, LGD ini tidak mempunyai atau tidak disertai dengan pemimpin atau pemandu diskusi. Seperti contoh yang tadi saya sebutkan di case tadi, terdapat ibu hamil dengan riwayat jantung bocor dan keadaan badan sudah bengkak serta lemas, maka ketika melakukan pertolongan pertama, tentunya akan ada LGD yang dilakukan oleh tim kebidanan. Dari itu, LGD juga bisa diaplikasikan pada bidan. Referensi yang saya gunakan untuk membuat tugas ini. Sampailah kita di ujung pembahasan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri.